Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Selamat sore rekan-rekan Jamiyah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di episode selanjutnya dari Ngobras Topik, ngobrol sore tentang aspirasi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Legislatif bersama Bapak Dr. Andas Haji Eri Ridwan MAG. Terus Ustaz Eri Ridwan Latif MAG ya. Mungkin pertama ingin ini Pak Haji, kabarnya? Alhamdulillah. Lumayan ya, walaupun sudah mendekati gitu. Cuaca juga semakin tapi tidak mengurangi semangat untuk terus berkobar. Mungkin ingin tahu dulu tentang ini Pak Haji, dari identitas ya. Dari calonkan di mana, dari apa, lalu dari daerah atau dari sebagainya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Nabi Desa. Oh ya, Aldi ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini atas takdir Allah kita bisa dalam situasi yang sangat nyaman. Tekanan dari atas dari bawah dari pilihan. Jadi kita tetap konsisten dan risau. Alhamdulillah masih kuat dan kalau saya di Rekom sekarang aktivitas di Pantai Kuala tapi 7 itu Pamumpel, Kecamatan Pamumpel, ada 5 dan Jasari, Banjaran, Cimahi. Dari perjalanan itu sebetulnya kita tidak jadi berubah langkah. Kalau orang sekarang karena masa-masa kampanye lalu style lalu obrolan seolah-olah jadi politisi Iya. dengan komitmen kepersisan maka pada hakikatnya dia tengah membawa kendali amanah dan masalah karena nanti bagi-bagi ada di politik ada di apa ya alhamdulillah pada hari ini mentakdirkan diadopsi masuk di pertarungan tahun 2024 melalui Partai Gelora. Luar biasa. Itu sedikit perkenalan kita ya dengan Pak Haji. Beliau ini kan salah satu yang direkom ya Pak Haji dari PP Persib, luar biasa. Bagaimana sih kesan Pak Haji setelah mendapatkan rekom dari PP Persib? Dimana kita secara internal kan memang banyak juga persaingan ya, ada yang dapat ada yang tidak. Kesan Pak Haji ini bagaimana setelah mendapatkan rekom dari bidang siasa PP Persib ini? Oke. Rekomendasi itu dalam pemahaman anak selaku kader Persatuan Islam itu bukan hal yang baru. Delegasi of authority Jamiyah terhadap kader maka itu tidak hadir dengan tiba-tiba. Pergerakan dakwah sejak awal karena anak pernah mengalami jadi anggota Dewan 99-2004 lalu kemudian sekarang di badan wakil sekretaris badan iklan kader Persatuan Islam. Lalu ketika Persib memberikan rekom itu hal yang wajar dilakukan sebagai komitmen karena komitmen kita kan komitmen memberikan bukan tiba-tiba orang merasa menanti rekom sementara dakwah itu tidak mengenal batas rekom kita sekarang anak ekonomi rekomendasi maka itu tanggung jawab pemerintah tidak bisa main-main karena situasi
situasi yang sekarang, bagaimana kita membumikan, mensosialisasikan filosofis jamaah yang memang diawahkan misalnya Islam, pemahaman sumber dengan Islam, bagaimana persoalan-persoalan yang muncul sekarang. Orang sekarang mengingatkan jadi orang menunggu rekomendasi, lalu orang saling sebut pesannya ya. Padahal itu substansi makna-makna justru sekarang, karena sekarang juga ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung, saya ketua Perhimpunan Agama Kabupaten Bandung, maka amanat jamiah ini sedang dilaksanakan. KUP Pak ini? Iya, ketua KUP. Bukan peragama. Dan orang tahu bahwa Erick Thohir itu persis. Ya. Tapi Majelis Ulama Indonesia juga, teman-teman para kiai juga tahu bahwa Erick Thohir itu persis. Jadi ketegasan diri dalam satu titik dengan menetapkan, meyakinkan bahwa ini adalah bagian dari pelaksanaan amanat perintah Allah melalui Rasul, lalu dari Rasul lalu dikembangkan di jamiah Islam. Mudah-mudahan ini juga jadi bagian yang bisa menjadi jariah kita, karena amanat harus tentang Allah yarham maupun Bismillahirrahmanirrahim Pancasila bila mubah di mana, tapi bawa isi persatuan. Waktu itu juga ramah di Dewan juga. Saya sering kalian jadi di Dewan juga ketika kata akhir praksi, saya pernah kalian menyatakan bahwa kami dari praksi Persatuan Islam. Saking sudah mendarah daging. Mendarah daging. Ya dari tahun 88 sampai sekarang memang gitu sulit sih. Iya. Karena itu soul jiwa, Iya, yang jiwa, ya. jiwa. Betul. Itu Bang Ida. Luar biasa. Jadi Pak Haji luar biasa, tadi reputasi dan track record sebelumnya sudah pernah juga menjabat, bahkan menjabati juga MUI, KUB. Nah, untuk tahun 2024 ini, apakah ada yang melatar belakangi secara khusus Pak Haji ketika ingin mencalonkan kembali? Apakah ada sesuatu yang baru, motivasi atau yang latar belakangi untuk Pak Haji? Satu saja motivasi kita, bahwa jamiah jangan diwakili oleh orang luar jamiah. Kita amankan jamiah, bahwa jamiah memiliki kekuatan, lalu kekuatan itu juga harus diinterpretasi, bukan sebagai kita jangan menjadi kendaraan yang buntut gitu, dengan membawa jamiah yang nama besar itu sudah mahal. Kadang Bung Karno diislamkan oleh Pan Hasan dan Tuan Hasan. Lalu kenapa orang tidak mempercayai diri? Jadi persoalan-persoalan yang ada sekarang itu justru ini menjadi tantangan untuk menjadi figur jamiah ini, sehingga dia harus bisa menjadi pelindung dari semua. Saya melihat ketika terjadi kesan persaingan justru harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Kita maju dengan membawa misi jamiah, siapapun nanti yang jadi, maka dia harus komitmen itu harus dipegang teguh dan dilaksanakan. Begitu berat ya, ketika kita jadi anggota dewan, dan saya sudah mengalami kalau orang mau berbicara tentang saya akan begini, saya akan begini, saya sudah raise getirnya bahwa kita membawa arwah jamiah itu berat. Sampai-sampai kan jebakan politik di 2004 itu sangat-sangat berat, sehingga pada akhirnya pada saat itu kita kembali ke markas dan meyakini bahwa ini adalah bagian dari cara-cara kaum eksternal itu untuk mencoba memperuntukkan sendi-sendi Islam. Karena kan kita tidak bisa terlepas dari komitmen itu. Gitu mungkin. Biasa. Jadi apakah dari fenomena sekarang Pak Haji, tadi Pak Haji menyebutkan yang fenomena sekarang sangat luar biasa, siasatnya di era itu. Izin. Ya, silakan Pak Haji. Apakah hari ini secara internal jamiah Persis kita mengalami kemunduran ya dari segi siasat, apalagi bahkan ada
semacam diksi ya tabu lah, bahkan kita tidak mau di cabang-cabang mengkaji politik dan sebagainya, terlalu terfokus kepada ruang-ruang yang fikih yang dan sebagainya. Apakah itu terlihat oleh Pak Haji terhadap fenomena di internal sekarang? Justru Persis di 100 tahun di satu abad menuju abad kedua ini sudah mulai politisasi, sehingga politik itu bukan sesuatu hal yang tabu. Politik itu bukan hal yang baru, karena politik itu bagian terkecil. Kalau diklasifikasikan 0,sekian% lah. Intinya dimanapun kita berada, sepak bolanya bisa dikembangkan. Nah justru di 2004 ini di periodisasi Al-Ustad JJ atau pemimpinan Al-Ustad JJ itu pers sudah mulai berani untuk menafsirkan bahwa politik bukan satu hal yang baru, tapi politik ini bagaimana kita masuk di pemegang kebijakan itu. Jadi bukan saya dan tidak saya, tapi persoalan ini bagaimana Persis menempatkan diri menjadi dalam satu menjadi bagian dari negara ini, dan kadernya dia harus paham bahwa apa yang dia bawa meskipun berbagai macam partai itu misi Jamiah inilah yang akan menjadi prioritas. Jadi menyambung tadi kepada visi misi nanti Pak Haji ketika terpilih kembali jadi anggota Dewan DPRD ya. Sejauh mana ketika Pak Haji terpilih ataupun menjadi dari pengalaman sebelumnya aspirasi dari umat Islam ataupun dari Jamiah itu dapat kita realisasikan dari ketika kita menjadi panggung kebijakan ataupun dari anggota dewan itu tersebut, tantangan dan sebagainya. Dan juga kalau Pak Haji sudah menjadi nanti terpilih kembali, apakah kontribusi apa gitu atau feedback apa kembali kepada Jamiah ini khususnya? Ini saya memahamkan bahwa Jamiah Persatuan Islam di seluruh tingkatan adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Maka ketika ada yang masuk di mana baik di legislatif, di eksekutif maupun di yudikatif, dia harus membawa marwah sehingga kita bisa mewarnai kebijakan itu yang pernah kita rasakan. Memang tekanannya itu masyarakat umumnya, masyarakat tradisional memandang bahwa di politik itu dia akan berpenghasilan banyak, sehingga tata pikirnya, proyeksinya hanya pragmatis. Lalu aspirasi yang mana yang akan kita buat? Ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Salah satu contoh, kita punya pimpinan daerah punya bangunan itu juga di masa saya, sehingga kita membawa aspirasi itu bukan meminta anggaran ke pemerintah daerah, tapi kita bertanya karena kita bagian dari elemen masyarakat kabupaten, maka hak itu kita ambil begitu. Jadi mencegah sarana makun min amwalikum ambil karena itu hak yang sekarang kita temukan bahwa masyarakat itu membawa proposal seolah-olah meminta gitu. Bukan, dia sebetulnya sedang melaksanakan fungsi kemusliman ya. Di dewan itu banyak kebijakan yang harus bisa ditafsirkan dari berbagai macam. Itu ada politik praktis, ada politik dari kedalaman, ada filosofi politik. Satu contoh lah, pernah terjadi di anggaran itu muncul anggaran sekitar 176 juta untuk membangun makam salah satu tokoh Islam di Kabupaten Bandung. Nah, kalau itu kita bahas di wilayah terbuka, maka banyak orang yang suka dan tidak suka ada di sini. Kita mengambil langkah pada saat itu. Kita sounding dengan bupati,
Dan apa yang saya katakan, Pak Bupati, saya bilang, Pak Bupati ini tidak akan menjadi bupati selamanya. Pak Bupati ingin pahala dari jabatan ini. Contohnya apa? Katanya, ya, kalau Pak Bupati melakukan kebaikan, maka kebaikan itu menjadi kebaikan. Tapi kebaliknya, kalau kebaikan itu kemusyrikan, maka dosa itu akan senantiasa terjadi nanti. Maksudnya kumaha kena gitu. Ya, ini ada anggaran untuk membangun makam. Nah, umat itu, ya saya tidak sepakat. Kenapa? Saya sayang terhadap bupati. Kenapa? Kalau itu disepakati, maka satu saat makam itu jadi tempat muslim. Dan itu kan dikirim ke bupati yang memberikan restu itu. Lalu, saya perlu kan gitu. Ya, kalau boleh, karena saya sayang terhadap para bupati, maka di anggaran itu tidak perlu ada. Yang akhirnya di anggaran itu tidak ada. Artinya ada jadi program dari proses politisasi pemahaman ini, ada yang bisa terbuka, ada yang bisa tertutup. Lalu yang pertanyaan yang kedua, Pak Bupati muslim bukan? Gitu. Ya, ada pahala yang bisa diambil. Contoh apa? Bupati dengan kewenangan yang bisa mengeluarkan surat himbauan kepada muslimah di Kabupaten Bandung dari tingkatan SD sampai perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya untuk menggunakan jilbab. Tahun 2001 keluarlah himbauannya. Ya, di SD yang perempuan itu menggunakan jilbab, guru-gurunya menggunakan jilbab SMP. Nah, kedua itu dibentuk undang-undang di pasal, tapi bagaimana kita mensosialisasikan seperti Nabi menggunakan pernyataan ketika nama Muhammad Rasulullah minta dihapus Rasulullahnya di perjanjian Hudaybiyah, Nabi terima itu. Kamu kurang hadisnya sih, dia orang bilang, nah di Rasul sih kan dengar gitu. Nah, jadi hal politik Rasulullah SAW itu bisa diterapkan, dan kontribusi yang ada tadi, ada yang praktis, ada juga ada hidden program. Nah, yang praktis kita punya markas, ini ada anggaran, dan anggaran itu tidak ambil karena yang waktu itu kita bisa mendapatkan kalau tidak salah 350 juta untuk awal stimulus pembangunan markas sebagai daerah. Jadi itu dilakukan dan bukan diusahakan, bukan saya yang memberi, tapi hak persis di pemerintah daerah. Itu ada hak untuk ormas juga ya. Dan yang kedua, waktu itu juga hak ormas dalam bentuk anggaran per tahun itu belum ada. Tapi saya bilang yang ketiganya, Pak Bupati, saya bilang, Pak Bupati ini rakyatnya yang mana? Beliau bilang ya, bahwa rakyat saya warga Kabupaten Bandung. Saya bilang enggak. Kenapa emang? Ya, yang memiliki rakyat itu, yang memiliki warga itu, yang memiliki masyarakat itu adalah ormas-ormas. Pertanyaannya sekarang, Pak Bupati merenang apa sih? Untuk rakyat. Nah, kita pemberian bupati, tapi hak kita yang harus kita ambil. Artinya negosiasi pemahaman siasat itu tidak dipahami bahwa anggota dewan itu gudangnya uang atau jadi kudu mikir korupsi ya. Iya, betul. Gak kudu wajar gitu. Itu di langkah-langkah itu tentu tidak selesai diskusikan dalam hal ini. Biasa. Mungkin terakhir Pak Haji, Ya. closing statement tadi ya, harapan apa depannya jika nanti terpilih misalnya secara Kabupaten Bandung secara general ataupun Jamiah PDP versus Kabupaten Bandung secara khusus. Oke. Saya berpikir jadi perjalanan hidup di keseharian kita itu adalah tindak lanjut dari kecerdasan kita menangkap sinyal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Antaranya adalah pertaliasi pilih dan sekarang mahal yang harus kita. Saya mengimbau umat persatuan Islam
bahwa inti dari pergerakan ini adalah bagian dari integral dari perjalanan bersama. Lalu bagaimana sikap kita memiliki baiat, kita bismillah, kita wakafallah, siapapun yang jadi kita terima, dan itu harus dikembalikan patuh. Jadi closing statement saya ada dedikasi hari ini untuk umat Islam. Terkesan bahwa hari ini anggota dewan harus menghadap ke setiap tokoh-tokoh dan memberikan dukungan. Pertanyaannya, di mana posisi baiat hari ini? Karena untuk jamiah, ketika imam menyatakan ini loh yang dijadikan administrasi untuk perjalanan politik itu, maka sam'an wa ta'atan itu adalah bagian dari hal yang harus kita laksanakan. Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu itu sudah diuji? Itu belum. Jadi untuk keluarga persatuan Islam, perang yang dimaksud oleh ayat Al-Quran itu sekarang bukan perang kita, tapi kita berhadapan dengan kepentingan orang yang suka dan tidak suka terhadap Islam, maka kita harus ada di dalam. Sehingga persoalan langkah dakwah, persoalan pemikiran tentang politik global itu jadi bagian yang harus jadi proses pencerahan. Jadi politik itu hanya bagian terkecil dari langkah dakwah yang kita lakukan berdasarkan organisasi. Tinggal bahkan kita dalam proses dukungan bukan suka dan tidak suka, tapi amanat dari konun asasi ini kita dilakukan berdasarkan kajian saja, bukan suka dan tidak suka dan tidak suka Kacau ya. simpel kayak gitu. Objektif semuanya kan. Iya, betul. dan sehat kuncinya di bahagia. Keluarga. Luar biasa, tetap komit ya dengan baiat ini. Pada Muhammad Yasin. Luar biasa, rekan-rekan jamaah sekalian, itulah sedikit pembukaan kita secara eksklusif dengan salah satu calon Pak Haji Eri. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Haji atas waktunya, semoga sehat selalu dan lancar sampai 14 Februari. Ya, amin. Itu saja, saya Ali Subsika, ketemu lagi di episode selanjutnya dari Ngobras Kopi, Ngobrol Sore, tertangis inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Dapil 7 Kabupaten Bandung. Ingat datang ke TPS hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Anda akan diberikan 5 kertas suara dengan warna yang berbeda. Pilih kertas suara berwarna hijau untuk caleg DPRD Kabupaten. Kemudian cari partai Gelora Indonesia. Coblos nomor urut 1 Dr. Andes Haji Eri Ridwan Latif MAG. Perkokoh soliditas suara umat demi terbangunnya kekuatan jamiah.